disampaikan sama Mbak Galuh. Begitu. Jadi kalau dari saya cukup itu, nanti yang perlu disiapkan dari adik-adik itu hanya fokus, tidak perlu khawatir tentang pengukuran psikologi, jadi dikerjakan aja sendiri, karena gambaran diri akan muncul apabila dari teman-teman sekalian ada yang mencurigakan, akan tampak karena hasil dari gambaran psikologi apabila bercampur dengan hasil kerjaan orang lain itu pasti akan tampak, akan compang-camping nanti hasilnya. Tetap fokus dikerjakan sendiri, karena itu nanti yang terlihat adalah gambaran diri yang nggak tampak. Jadi memang pengukurannya adik-adik banyak perlu fokus, nanti dikerjakan secara mandiri, hasil yang tampak pasti akan sesuai. Jadi nanti kita akan merekomendasikan ke sekolah hasilnya meragukan atau tidak, seperti itu. Untuk dari saya cukup itu, Ibu Ana. Terima kasih. Saya kembalikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Untuk selanjutnya, monggo dipersilakan kepada Ibu Galuh Burdiastami. Monggo Bu. Baik, terima kasih Bu Ana. Suara saya sudah jelas ya? Alhamdulillah. Jelas, baik. Saya akan mulai menjelaskan mengenai pengukuran yang dimaksud Pak Taufik tadi apa sih gitu. Jadi nanti yang perlu disiapkan oleh adik-adik hanyalah handphone atau laptop yang punya browser. Nah, kemudian yang berikutnya adalah paket data atau kuota yang pasti, karena kan kita sistem tesnya online gitu. Kemudian nanti pasti bertanya, Mbak, nanti link pendaftarannya di mana? Cara mendaftarnya gimana? Cara ikut pengukuran psikologinya gimana? Nah, nanti akan dijelaskan melalui Zoom. Jadi nanti jam 7.30 akan dimulai masuk Zoom, kemudian ada presensi, kemudian setelah presensi nanti akan ada break room. Jadi nanti adik-adik akan dibagi ke breakout room Zoom yang isinya merupakan tim dari Pilia gitu. Jadi nanti ada kalau misalnya, Mbak saya mau tanya, nanti room. Jadi satu break room nanti isinya 21 sampai 30 orang aja. Jadi nanti adik-adik bisa bertanya secara langsung kalau misalnya ada yang nggak ngerti. Kemudian apalagi sih yang perlu disiapkan? Nah, yang perlu disiapkan adalah yang paling penting adalah kondisinya adik-adik nanti harus fit. Nah, terus kalau misalnya pagi-pagi, Mbak, saya bangun pagi nih dari subuh, terus kayaknya saya harus sarapan dulu. Boleh sarapan dulu. Jadi nanti kondisinya adik-adik harus fit, harus oke. Kemudian nanti adik-adik kondisinya juga harus optimal supaya hasilnya nanti juga jadi lebih optimal. Kemudian yang berikutnya yang perlu adik-adik siapkan adalah kertas. Sama kayak untuk apa? Nanti kalau misalnya butuh untuk menuliskan username, untuk menuliskan password, kemudian nanti kalau misalnya ada yang lupa, Mbak aku mau menulis gitu. Kemudian nanti kan juga ada beberapa soal yang harus menghitung. Jadi nanti adik-adik juga membutuhkan kertas untuk hitungan. Seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah dimulai, tesnya nanti dimulai 7.30 dimulai presensi, kemudian nanti jam 8 sudah dimulai tesnya, nanti adik-adik sudah langsung akan dipandu oleh tim dari kami. Jadi nanti dipandunya sedikit-sedikit. Kalau di sini kan nanti berbanyak nih, ini berberapa orang ini ya, 100 lebih. Nah, nanti kan bingung, ada satu tanya. Jadi nanti tim kami akan menjelaskan. Nah, untuk sekarang yang perlu disiapkan adik-adik hanya kondisi yang fit, terus handphone, kemudian laptop juga boleh, kemudian yang penting ada browsernya, kemudian kertas hitungan itu tadi. Itu sudah cukup. Kemudian
Mbak, biasanya yang error-error itu apa ya? Nah, untuk yang error-error biasanya yang pertama, pertanyaan paling sering adalah yang harus adik-adik catat juga. Mbak, ini kok nggak muncul soalnya ya? Mbak, ini gimana kok soalnya nggak ada? Nah, nanti kalau misalnya kayak gitu boleh ditanyakan di breakout room. Terus misalnya nanti tiba-tiba Mbak punya saya keluar-keluar sendiri. Tiba-tiba tesnya sudah selesai. Nah, nanti adik-adik juga boleh langsung disampaikan di breakout room. Gitu. Nah, breakout room-nya dibagi kapan, Mbak? Breakout room-nya akan dibagi di tanggal 1 Maret waktu adik-adik mau mulai tes psikologi. Seperti itu. Kemudian, Mbak, saya mau tanya dong. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu, nanti akan disampaikan oleh Bu Ana juga ya, Bu Ana setelah selesai pemaparan ya. Nah, gitu. Kemudian, kalau misalnya adik-adik nggak perlu khawatir juga, nanti Mbak, kuotanya habisnya banyak apa enggak? Nah, enggak, tenang aja. Nanti kuotanya yang dibutuhkan paling cuman nggak sampai 500 MB. Terus kalau Mbak, HP saya lo nggak bisa dibuat install aplikasi, jadi saya harus gimana kalau mau ngerjain tes psikologi? Nggak perlu menginstal aplikasi lagi, tapi adik-adik bisa menggunakan browser bawaan handphone masing-masing. Kalau misalnya, Mbak saya pakai iPhone, saya pakai Safari, bisa nggak? Bisa. Mbak, saya pakai Android nih, pakai Google Chrome, bisa nggak? Bisa. Mbak, saya pakai Samsung nih, saya pakai Samsung browser, bisa nggak? Bisa. Tapi memang yang diutamakan supaya tidak terjadi banyak error, diutamakan adik-adik menggunakan Safari, kemudian menggunakan Google Chrome gitu. Coba dari saya cukup, Bu Ana. Mungkin Pak Taufik ada yang mau ditambahkan lagi? Monggo, Pak Ya, Taufik. ya, terima kasih Mbak Galuh ya, sama seperti yang disampaikan tadi gitu ya teman-teman. Nggak perlu menyiapkan apa-apa, yang penting nggak perlu belajar macam-macam gitu ya. Jadi memang semua nanti sudah, kita hanya melihat yang sudah ada aja, potensi yang nggak tampak itu yang nanti termunculkan. Yang perlu cuma adik-adik nanti fokus, terus siap, fisiknya nggak capek. Jadi semua kalau biasa sarapan ya sarapan dulu, kalau memang nggak biasa sarapan ya nggak perlu sarapan. Jadi nggak perlu ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi nanti kalau pengerjaannya tadi ada yang tanya mungkin pakai aplikasi atau browser. Jadi nggak pakai aplikasi, jadi tidak perlu download apa-apa. Nanti kita kasih link gitu aja, nanti dipandu sama rekan-rekan yang ada di tim. Nanti tiap ruangan ada timnya masing-masing gitu. Begitu Ibu Ana, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taufik. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu mungkin yang bergabung di Zoom meeting sore hari ini, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita lanjutkan dengan tanya jawab terlebih dahulu. Tadi ada satu yang sudah raise hand atas nama siapa tadi? Siva ya. Silakan, mungkin yang sudah merasa raise hand bisa menyampaikan pertanyaannya. Apa sudah? Oh, ditarik kembali. Baik, terima kasih Pak Sumar. Kalau belum ada yang tanya, ini saya bacakan dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom komen. Untuk yang pertama, ada pertanyaan untuk tesnya itu tanggal berapa? Tanggal 2 sampai 3 atau tanggal 1 sampai 2? Nah, ini tadi mohon maaf, Pak Kepala tadi ada kesalahan menyampaikan ya, saya ralat. Untuk tes psikologi dilaksanakan pada tanggal 1 Maret, hari Selasa, mulai pukul 7.30 ya Bu Galuh ya. Tadi kita mulai masuk di link Zoom-nya. Nah, link Zoom untuk tes psikologi akan dibagikan melalui grup WA PPDB. Jadi mohon untuk adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, selalu aktif untuk mengontrol, melihat chat informasi dari panitia PPDB terkait dengan link Zoom atau terkait informasi-informasi lainnya. Kalau tidak paham, bisa langsung ditanyakan chat di grup PPDB, gitu ya. Jadi untuk tes psikologi dilaksanakan pada tanggal 1 Maret
dimulai pukul 7.30. Anak-anak sudah siap di link Zoom yang akan kami share di grup PPDB. Kemudian tanggal 2-nya dilanjutkan dengan tes akademik dimulai pukul 8. Jadi kalau bisa nanti terkait dengan penggunaan aplikasi Autoproctor ini ada waktu 2 hari, besok dan hari Senin itu untuk memulai. Begitu nggih Pak Muna ya. Jadi kita bisa memulai terlebih dahulu dengan mencoba aplikasi Autoproctor yang kita gunakan untuk tes akademik. Anak-anak bisa memulai memasukkan linknya, nanti akan tata caranya ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Munawir Kulub akan di-share di grup PPDB. Nanti bisa dipelajari lagi, dicoba sampai berhasil. Kalau ada kesulitan-kesulitan bisa langsung chat di grup WA atau mungkin bisa japri ke Pak Munawir Kulub. Insya Allah nomornya sudah ada di grup PPDB. Demikian anak-anak untuk pelaksanaan tesnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini tadi ada pertanyaan terkait dengan tes BTQ. Tes BTQ ini dilaksanakan dengan teknik video call. Jadi anak-anak nanti akan dibagi menjadi beberapa kelas, insya Allah nanti akan dibagi menjadi 15 ruangan, dan masing-masing ruangan ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Jadi bisa sesi 1 atau sesi 2. Jadi kami mohon peserta tes aktif WA-nya mulai pukul 12:30 ya sampai selesai. Selama belum ada panggilan dari penguji, mohon HP-nya jangan sampai dinonaktifkan atau mungkin ditinggal kemana ya, agar nanti ketika penguji melakukan panggilan langsung cepat tersambung dengan kalian semuanya sehingga tidak lama-lama gitu ya, karena yang harus dites juga jumlahnya banyak. Jadi saya mohon kerjasamanya dari seluruh peserta seleksi untuk selalu mengaktifkan WA-nya, WhatsApp-nya pada tes BTQ mulai jam 12:30 sampai selesai. Itu. Apabila ingin merubah nomor HP yang akan digunakan pada saat tes BTQ, mohon nanti bisa langsung menghubungi kontak Bu Alvita ya atau Bu Vita. Di grup sudah ada Bu Alvita. Kalau ingin mengubah nomor HP yang akan dihubungi ketika video call. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Tesnya memakai aplikasi atau pakai link. Nah, ini tadi sudah terjawab nggih. Untuk yang tes psikologi langsung menggunakan link Zoom yang akan dibagikan di grup WhatsApp. Kalau untuk tes akademik ini menggunakan aplikasi Autoproctor, tapi intinya tesnya ini basicnya adalah Google Form ya. Jadi yang terpenting di 2 hari ini kalian bisa untuk mempersiapkan ini ya peralatan untuk tes akademik, kemudian mempersiapkan juga aplikasi dari Autoproctor. Nanti link bagaimana masuk ke Autoproctor dan tata caranya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Munawir Kulub dan akan di-share di grup WhatsApp. Nah, untuk sosialisasi pada sore hari ini juga terekam, insya Allah nanti juga akan bisa diputar di YouTube Man Kota Batu. Jadi yang ketinggalan mungkin sore hari ini belum mengikuti sosialisasi bisa melihat di YouTube Man Kota Batu Official ataupun bisa mempelajari materinya di grup PPDB Makoba Prestasi tahun 2022-2023. Demikian, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Ya.
Oh. Pak Gulup, nggih, monggo Pak Gulup. Oke, terima kasih. Untuk aplikasi Autoproctor nanti tidak perlu di-download, tidak perlu mendownload aplikasi kemudian menginstal di HP, tapi yang perlu dilakukan adalah nanti masuk ke link. Yang pertama, link tadi untuk mencoba apakah perangkat atau HP yang digunakan itu support enggak dengan dengan Autoproctor. Kalau sudah masuk ke link tersebut dan pengujian perangkatnya sudah tuntas, sudah komplit, berarti sudah bisa digunakan. Dan nanti tinggal nunggu link dari kita, nanti langsung bisa masuk dan melakukan tes. Jadi tidak perlu install aplikasi tertentu di HP masing-masing, tidak perlu. Hanya perlu menguji apakah HP-nya support tidak dengan Autoproctor, gitu aja. Itu nggih Pak. Ya, pakai link. Nggih, pakai link. Terima kasih Pak Sumar. Anak-anakku sekalian, ini ada waktu 2 hari ya untuk mempersiapkan segala sarananya dan kondisinya, mohon disiapkan dengan baik agar nanti kalian bisa mengikuti tes seleksi ini dengan baik. Jangan sampai ada yang tidak mengikuti, karena kalau kalian meninggalkan satu tahapan dalam seleksi ini, maka nilai akhir ini akan berkurang. Nah, ini akan mempengaruhi angka kelulusan. Jadi kami mohon semua siswa, calon siswa bisa mengikuti tes yang diselenggarakan oleh panitia PPDB MAN Kota Batu. Kemudian kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu, orang tua mungkin yang hadir di ruang Zoom meeting ini, ada waktu 2 hari. Silahkan mungkin bisa mempersiapkan kalau Ananda bisa dijemput melaksanakan tes di rumah atau bisa juga melaksanakan tes di pondok pesantrennya masing-masing. Mungkin yang masih berada di pondok, tes bisa dilakukan di rumah ataupun dilaksanakan di pondok pesantrennya masing-masing. Jadi lebih fleksibel untuk tes secara online. Ya, jadi tidak perlu datang ke madrasah, cukup mengerjakan melalui alat ya, bisa melalui HP ataupun melalui laptop. Nah, kami sarankan untuk anak-anak yang memiliki laptop mungkin lebih stabil ya kalau menggunakan laptop. Nah, pesan saya juga ketika proses tes mohon jangan sampai ada misalnya telepon masuk dan lain sebagainya ya, gangguan-gangguan sehingga kegiatan tes bisa terganggu. Jadi diupayakan sebagaimana mungkin biar tes ini benar-benar berjalan dengan lancar dan hasilnya juga maksimal sehingga kalian semuanya mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa diterima menjadi bagian dari keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Iya. Oh ya, Ananda masih di pondok. Apakah link Autoproctor bisa? Oh, bisa, nggih. Bisa nggih Pak Muna? Bisa nanti Bapak Ibu orang tua yang tes ya, tes kekuatan perangkat. Bapak Ibu yang melaksanakan nanti dari tutorial atau dari tata cara tadi yang disampaikan oleh Pak Muna. Insya Allah setelah ini akan di-share di grup. Oke. Jadi nanti ketika sudah di pondok sudah siap gitu nggih. Sudah siap Sudah siap ikut tes gitu. Nggih. Ada lagi mungkin? Mungkin setelah ini, setelah berakhirnya sosialisasi ini sudah bisa dicoba nggih Pak Muna ya? Bisa Bu, bisa ya. Saya bagikan linknya setelah ini. Iya, setelah ini bisa dibagikan linknya sehingga Bapak Ibu bisa melakukan tes support HP-nya. Jadi nanti hari Selasa sudah siap. Kalau untuk tes psikologi insya Allah langsung tidak ada ya, hanya di HP-nya harus ada Zoom-nya gitu.
Nggih, Bu Ana, karena mohon izin, saya mau menambahkan boleh? iya, monggo Bu Galuh. Ini nanti saya dan tim juga akan mengirimkan yang tadi saya sampaikan, juga nanti saya kirimkan melalui grup WhatsApp juga. Saya nanti titip ke Bu Ana juga gitu. Iya, siap. Jadi nanti bisa dibaca oleh adik-adik juga dan orang tua gitu. Ya, nggih, siap Bu Galuh. Nanti kami masukkan di grup WhatsApp anak-anak. Nggih. Siap, terima kasih. Nggih, sama-sama. Ya. Oh ya, untuk yang sudah mengumpulkan syahada hafalan tetap dites ya Ibu. Jadi nanti tes hafalan ini untuk mengecek ya, cross check dengan jumlah hafalan yang sudah dimiliki oleh anak-anak. Jadi sama dengan tes BTQ sebenarnya, tapi kalau yang sudah menyetorkan syahada hafalan berarti juga perlu di cross check hafalannya begitu. Tapi jadwalnya sama dengan jadwal tes BTQ. Monggo anak-anak bisa mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat ya. Silakan diisi dulu. Ada pertanyaan, apabila tes dilaksanakan di pondok, ini biasanya kan agak bising. Ini bagaimana Pak Munawir? Untuk tes sebaiknya memang dicari tempat yang tidak bising. Tapi nanti kalaupun memang sangat-sangat terpaksa suaranya bisa memang terekam, nanti akan kami cek. Tapi mohon nanti konfirmasi kira-kira siapa ya yang memang sulit untuk mencari tempat yang tidak bising, sehingga nanti bisa kita cek seperti tadi, bisingnya bising apa, mungkin bising lingkungan atau memang bising kata-kata gitu ya. Nanti kan bisa dibedakan. Ngoten Bu. Oke, terima kasih Pak Muna. Kemudian untuk ini, untuk HP yang tidak support, ini mungkin bisa menggunakan laptop ya, itu biar apa? Laptop atau PC ini bisa. Yang penting ada jaringan internetnya, yang penting. Okay. Laptopnya tersambung WiFi atau mungkin menggunakan data, okay. Bisa disesuaikan nanti. Oh. Untuk nomor pendaftaran, untuk link presensi, ini bisa dilihat di ini formulir pendaftaran yang kemarin sudah diunduh, yang sudah di-download, tersimpan di HP anak-anak. Insya Allah di situ sudah tertera nomor pendaftaran, dan nomor pendaftaran ini nanti juga akan muncul di tes akademik ya maupun di tes psikologi. Jadi anak-anak tolong dihafalkan nomor pendaftarannya secara lengkap ya, karena ini nanti akan menjadi satu kesatuan data selain nama diri kalian masing-masing. Jadi untuk nomor pendaftaran silakan bisa dicek di formulir pendaftaran yang sudah diunduh kemarin. Ada lagi yang bertanya? Disilahkan. Untuk yang mau ganti nomor bisa langsung WhatsApp pribadi ke Bu Alvita yang kontaknya sudah ada di grup WhatsApp. Untuk yang jurusan agama tapi tidak memiliki hafalan berarti masuknya tidak menggunakan jalur hafalan atau jalur tahfidz. Jadi yang menyerahkan syahada hafalan ini yang mengambil jalur tahfidz. Memang di awal kami sarankan untuk yang memiliki hafalan ini masuk di jurusan agama untuk lebih memudahkan anak-anak memperdalam hafalannya karena linier dengan mata pelajaran yang diajarkan. Tapi kalaupun kondisinya
anak-anak ingin masuk di jurusan yang lain, ya tetap dipersilahkan, tidak apa-apa. Jadi tidak ada hubungannya ya antara jurusan dengan hafalan. Ya, bisa ikut seleksi tetap. Mungkin kita tunggu 5 menit lagi ya Pak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri sosialisasi kita di sore hari ini. Kalau muncul pertanyaannya setelah sosialisasi ini berakhir, maka pertanyaan bisa disampaikan melalui chat grup PPDB Makoba Prestasi 2022-2023. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Pak Sumar untuk tambahannya. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, mungkin ini ada satu lagi pertanyaan. Gini, yang tidak tahu nomor pendaftaran nanti akan di-share nama peserta dengan nomor pendaftarannya. Insya Allah maksimal besok pagi ini sudah di-share nama-nama peserta yang akan mengikuti tes psikologi maupun tes akademik. Ya, ditunggu saja di grup WA akan di-share data atau daftar peserta dari tes psikologi maupun tes akademik. Ditunggu, sabar nggih. Baik Bapak Ibu, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini dulu untuk sosialisasi tes seleksi PPDB Man Kota Batu tahun pelajaran 2022-2023. Kami atas nama panitia dan pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mengantar acara pada sore hari ini terdapat kesalahan maupun kekurangan, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran untuk melaksanakan tes seleksi pada tanggal 1 dan 2 nanti. Dan mudah-mudahan semuanya bisa menjadi bagian dari keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sumar. Turun. Tenun Mbak Ana. Oke, sami-sami Pak. Matur nuwun Pak Kulu, Bu Galuh, Pak Taufik, anak-anak semuanya, Bapak Ibu, calon wali murid. Matur nuwun. Iya Pak Sumar, sami-sami. Matur nuwun Pak S, Pak Muna, Bu Ana.
Mas Raka, terima kasih. Sami-sami. Ya, Bu Nurul. Oke, assalamualaikum. Salam. Ya, Terima kasih semua. Nggih, Saya live sami-sami ya. Bu Erna. Bu Erna. Sama-sama Bu Ya. Erna. Oh, ada Ani, Bu Ani.